Oke, pada kali ini kita akan masuk di bagian rumus hypnowriting untuk broadcast. Nah, rumus hypnowriting untuk broadcast ini maksudnya gimana? Ya, jadi tujuannya kalau untuk broadcast itu bisa kita sebar baik dari WhatsApp, kita bisa broadcast, bisa dari line ad, bisa dari email marketing dan segala macam untuk kepada calon customer kita agar lebih dipersuasif ya. Jadi kita bisa kasih mereka kalimat-kalimat yang ujung-ujungnya agar segera beli produk kita. Nah, untuk rumus hypnowriting untuk broadcast itu juga ada poin-poinnya. Yang pasti sebenarnya konsepnya itu sama kayak sebelumnya ya, ada 5W dan 1H. Nah, tapi di sini saya akan kasih tahu poin-poinnya juga, dan nanti ada juga contoh-contohnya, agar kita lebih mudah untuk memahami dan segera praktek. Ya, tapi sebenarnya kurang lebih sama kayak 5W 1H sebelumnya. Ya, jadi ini ibarat nih poin-poinnya yang perlu kita ikutin. Ya, yang pertama adalah headline. Headline, yang kedua adalah sub headline, ketiga konten-konten itu kita bisa kasih baik dari konten edukasi yang bisa kita dapatkan dari Mbak Google dan segala macam, bisa juga baik dari emosional edukasi. Jadi misalkan ada kalimat-kalimat edukasi yang kita ambil dari misalkan internet dan segala macam, kita ubah kalimatnya sedikit ya, ubah kalimatnya lebih ke sisi emosional. Ya, jadi bayangin kalau kalian itu calon customer baca kalimat edukasi ini bikin emosional nggak ya, atau nggak bikin wah iya banget ya, wah gua banget ya, dan segala macam. Itu adalah emosional edukasi. Contohnya, misalkan kita jual produk kecantikan. Nah, misal kita jelaskan soal, misal kita ambil edukasi mengenai namanya kolagen, manfaat kolagen untuk kulit. Wow, kolagen ternyata bisa mengencangkan kulit. Nah, dijelaskan ternyata kolagen ini mengandung bla 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 yang fungsinya memperkencang kulit dan segala macam. Ya, jadi nggak heran customer-customer kami setelah menggunakan krim ini yang mengandung kolagen dan segala macam. Itu contohnya ya. Jadi kita bisa kasih namanya ambil dari misalnya ambil artikel-artikel, kita ubah sedikit kalimatnya lebih kayak pesan kita kayak kepada misalnya kepada orang yang kita lagi komunikasi atau enggak lagi kita ajak ngobrol dan segala macam. Kan bahasanya lebih ke aku dan kamu ibaratnya. Ya. Jadi ibarat kayak one by one langsung kayak kalian itu bayangin di posisi kalian tuh lagi ngobrol sama orang. Nah, itu adalah emotional edukasi. Biasanya bahasanya pun bukan bahasa copywriting atau nggak bahasa umum. Yang dibaca itu malah bosenin. Oke? Itu adalah emotional edukasi. Dan yang ketiga, nah ini juga sama ya, sebenarnya bahasanya lebih kayak kita komunikasi aja, itu adalah storytelling. Nah, bedanya storytelling ini juga sama, nanti saya jelaskan storytelling ini gimana. Pokoknya storytelling ini biasa ada cerita. Ya, cerita yang mempersuasif orang, baik dari cerita customer kita, baik dari cerita mungkin diri kita sendiri, dan segala macam, yang ujung-ujungnya mempromosikan produk kita, dan buat orang itu jadi kepikir, wah, iya saya banget nih, iya gue banget nih, dan segala macam. Dan terakhir adalah namanya big why, ya, alasan yang sangat kuat kenapa mereka mau beli produk Anda. Contohnya, kalau big why ini juga sama, ini juga ada hubungan dengan emosional. Contoh big why adalah, misalnya nih, kayak kita jual produk, misalkan kayak tadi sebelumnya udah saya jelas soal peninggi badan. Nah, kenapa orang mau beli peninggi badan? Nah, biasanya mereka pernah ada momen, mereka tuh kalau lagi masuk sekolah atau masuk kuliah, mereka tuh dikatain pendek. Ya, itu yang kalimat-kalimat yang membuat mereka tuh jadi minder karena badan mereka pendek. Atau enggak, mereka gara-gara pendek, mereka mau ngelamar kerja ditolak. Mau ngelamar di pramugari, pilot, dan segala macam, nggak diterima cuma gara-gara tinggi badan. Nah, itu kan ibaratnya mereka tuh bilang, oh iya, nih gue banget nih. Gue nggak diterima gara-gara badan gue pendek. Gue dibully, dikata-katain pendek gara-gara gue pendek. Makanya itu adalah salah satu alasan yang sangat kuat kenapa gue harus beli produk ini, misalkan beli produk peninggi badan. Itu salah satu contohnya. Ya, atau nggak BQY, kalau kita bisnis online yang udah saya sharingin sebelumnya, BQY orang mau join di Mastermind Community adalah saat mereka jualan produk di online, marketplace, media sosial, dan segala macam, kena perang harga mulu, dan segala macam. Ya, jadi di situ mereka kesal, wah untung gue cuma 5.000, 10.000, gara-gara si kompetitor A ini jual produk, gila, banting banget harganya, dan segala macam. Ya, ibaratnya kalian jadi bisnis online kalian nggak berkembang gara-gara ada yang perang harga, terutama kompetitor-kompetitor kalian. Nah, itu jadi adalah salah satu alasan kalian kenapa mau join di Mastermind Community. Begitu juga, misalkan kalian udah coba si A, si B, si C, ya nggak dibimbing, nggak dimentorin, dan segala macam. Ada satu momen kalian ngechat malah nggak dibales, padahal udah bergabung dan segala macam.
dan kalian merasa seperti dirugikan atau enggak, misalkan kalian butuh penghasilan tambahan, ya, misalkan kayak pasangan bilang, wah penghasilan kamu kok segini-segini aja, kapan kita bisa nikah, ibaratnya seperti itu. Jadi itu adalah big why, alasan orang mau bergabung salah satunya di Mastermind Community. Oke, jadi kita bisa kasih big why sesuai dengan produk dan jasa yang kita pasarkan. Ada juga namanya call to action. Call to action ya sama ya. Ajakin untuk segera order. Ya, kebanyakan orang kan sekali lagi takut buat tawarin suruh order sekarang ya. Udah kasih edukasi dan segala macam. Cuma takut buat nawarin. Nah, itu kesalahan mereka ya. Ada juga scarcity, kelangkaan, kasih tahu kalau produk kita ini stoknya terbatas atau enggak transferan pengiriman hari ini sampai jam 5 sore misalkan dan segala macam. Itu juga pernah kita gunakan kalimat ini dan ngaruh banget. Jadi misalkan nih ada customer tuh udah order, cuma ragu-ragu buat transfer. Gara-gara kita bilang pengiriman sampai jam 5 sore misalkan, itu dia buru-buru transfer agar ikut pengiriman hari ini. Nah, itu bisa juga dari namanya kelangkaan. Atau enggak promo. Ya, misal customer itu udah mau transfer. Terus kita bisa ingetin dia kembali, kalau promo hanya 2 paket lagi ya Kak, Kakak mau jadi transfer hari ini. Nah, itu dia bakal buru-buru mau transfer. Gara-gara kelangkaan. Call to action kedua, ini juga sama, ingetin kembali. Ya, jadi udah ada call to action, kita tambahkan lagi. Ya, jadi diingetin lagi ibaratnya. Dan yang terakhir adalah ada notabene dan pertanyaan di bagian akhir. Nanti saya akan kasih langsung contohnya. Nah, ini kalau untuk caption, no writing untuk caption, ini sebenarnya lebih simpel daripada yang broadcast, karena broadcast itu biasa identik agak lebih panjang. Kalau untuk caption itu biasa nggak terlalu panjang, singkat, padat, jelas. Nah, ada headline-nya, ada edukasi, storytelling, big why, sama call to action, dan biasanya terakhirnya kita selipkan di bagian caption mungkin dari Instagram, Facebook, dan segala macam, ada namanya interaksi atau nggak pertanyaan. Tujuannya agar orang yang baca dari atas ke bawah itu, dia mungkin bisa juga menjawab pertanyaan-pertanyaan kita, dan membangun namanya interaksi baik dari Instagram atau nggak Facebook. Mungkin nanti akan bakal banyak yang nanya. Jadi kita bisa kasih namanya pertanyaan-pertanyaan, kesan-kesan positif, dan segala macam, agar mereka mau ngejawab. Oke? Jadi kita ajak mereka untuk berinteraksi.